Selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Seperti biasa, sebelum kita mulai saya ingatkan kembali bahwa video ini dibuat sepenuhnya untuk tujuan edukasi dan bukan ajakan membeli ataupun menjual saham tertentu. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Di video kali ini kita akan membahas salah satu saham yang cukup menarik di sektor transportasi dan logistik Indonesia, yaitu saham ASSA atau PT Adisarana Armada Tbk. Saham ini menarik perhatian market karena memiliki kombinasi yang cukup unik. Di satu sisi, fundamental perusahaan masih terlihat solid, bisnisnya terus berkembang, cash flow masih kuat, perusahaan tetap mencetak laba, dan valuasinya saat ini terlihat cukup murah. Bahkan dividen yield-nya juga termasuk menarik. Namun di sisi lain, harga saham ASSA justru masih mengalami koreksi cukup dalam beberapa bulan terakhir. Nah, ini yang membuat saham ASSA mulai menarik untuk dianalisa lebih dalam. Apakah market sedang memberikan diskon murah untuk saham berkualitas? Atau justru ada resiko besar yang masih belum selesai? Karena itulah, pada video kali ini, kita akan membahas ASSA secara lengkap dari dua sisi sekaligus. Analisa fundamental dan analisa teknikal. Kita akan melihat bagaimana kualitas bisnis ASSA saat ini, bagaimana kondisi laba dan cash flow perusahaan, apakah valuasinya masih murah, bagaimana struktur utangnya, lalu kita gabungkan dengan analisa teknikal terbaru untuk melihat apakah saham ini mulai membentuk peluang recovery atau belum. Jadi, pastikan teman-teman menonton video ini sampai selesai, supaya bisa memahami gambaran besar saham ASSA secara lebih objektif dan menyeluruh. Video ini dibuat pada tanggal 12 Mei 2026, dengan data pendukung Q1 2026, serta harga penutupan pasar tanggal 11 Mei 2026. Mohon teliti kembali angka-angka yang ditampilkan, kemungkinan ada kekeliruan dalam pengambilan data. Video ini atas permintaan dari Ricky_Indra. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ASSA masih menarik untuk investasi? Apakah valuasinya masih murah? Dan bagaimana kondisi fundamental terbarunya? Mari kita bahas secara lengkap. Pertama, kita mulai dari profil bisnisnya terlebih dahulu. ASSA merupakan salah satu perusahaan transportasi dan logistik terbesar di Indonesia. Banyak orang mengenal ASSA hanya sebagai perusahaan rental mobil, padahal sebenarnya bisnis ASSA sudah jauh berkembang. Saat ini, ASSA memiliki beberapa lini bisnis utama, seperti penyewaan kendaraan korporasi, jasa logistik, last mile delivery, penjualan kendaraan bekas melalui Autopedia, hingga ekosistem otomotif digital. Artinya, ASSA bukan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan saja. Ini penting, karena perusahaan dengan bisnis terdiversifikasi biasanya lebih tahan menghadapi perlambatan ekonomi dibanding perusahaan yang hanya bergantung pada satu sektor. Saat ini, ASSA juga melayani lebih dari 1.000 perusahaan di Indonesia dan mengelola puluhan ribu kendaraan operasional. Ini menunjukkan bahwa bisnis mereka memang nyata, besar, dan sudah memiliki basis pelanggan yang kuat. Sekarang kita masuk ke struktur pemegang saham. Pemegang saham utama ASSA masih dikuasai oleh grup pengendali dan manajemen. Ini biasanya menjadi sinyal positif, karena manajemen masih memiliki kepentingan langsung terhadap perkembangan perusahaan. Selain itu, ada juga investor institusi asing seperti Government of Norway dan UBS yang ikut memiliki saham ASSA. Walaupun porsinya tidak terlalu besar, kehadiran institusi asing seringkali menjadi tanda bahwa saham ini masih dianggap memiliki kualitas fundamental yang cukup baik. Lalu bagaimana dengan kinerja bisnisnya? Secara pendapatan, ASSA masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup sehat. Revenue selama trailing 12 months atau TTM mencapai sekitar 6,1 triliun rupiah. Dan yang menarik, pendapatan masih tumbuh sekitar 11% secara tahunan. Untuk perusahaan yang sudah mature, pertumbuhan double digit seperti ini sebenarnya cukup bagus. Artinya, permintaan terhadap jasa logistik dan transportasi ASSA masih terus berkembang. Sekarang kita lihat labanya. ASSA membukukan laba bersih sekitar 414 miliar rupiah. Memang kalau dilihat secara kuartalan, pertumbuhan EPS sedikit turun dibanding tahun sebelumnya. Namun penurunannya masih relatif kecil. Dan menurut saya ini masih cukup wajar, karena sektor logistik dan transportasi memang sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi dan biaya bunga. Yang penting, perusahaan masih tetap menghasilkan laba secara konsisten, dan itu menunjukkan model bisnis ASSA masih berjalan dengan baik. Selanjutnya, kita bahas margin keuntungan. Gross profit margin ASSA berada di sekitar 30%, operating margin sekitar 15%, dan net profit margin sekitar 6%. Kalau dibandingkan dengan sektor teknologi mungkin terlihat kecil,
Tapi untuk bisnis transportasi dan logistik, margin seperti ini sebenarnya cukup sehat. Artinya perusahaan masih mampu menjaga efisiensi operasional dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu indikator yang paling menarik, yaitu Return on Equity atau ROE. ROE ASSA mencapai 18%. Ini angka yang sangat bagus, karena ROE di atas 15% biasanya menunjukkan perusahaan mampu menghasilkan laba yang efisien terhadap modal pemegang saham. Namun, kita juga harus memahami bahwa ROE tinggi ASSA sebagian dipengaruhi oleh penggunaan utang. Jadi, kita wajib melihat struktur utangnya juga. Dan inilah bagian yang paling penting untuk dianalisa dari ASSA. Utang. Debt to equity ratio ASSA berada di sekitar 1,88 kali. Artinya, jumlah utangnya memang cukup besar. Tapi sebenarnya hal ini cukup wajar untuk bisnis rental kendaraan, karena pembelian armada biasanya memang menggunakan pembiayaan jangka panjang. Yang terpenting adalah, apakah cash flow perusahaan masih kuat untuk membayar kewajiban tersebut? Dan sejauh ini, jawabannya masih cukup aman. Interest coverage ASSA masih berada di sekitar 3,4 kali. Artinya laba operasional perusahaan masih mampu menutupi biaya bunga dengan cukup baik. Memang belum ideal, tetapi juga belum masuk kategori berbahaya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling menarik dari ASSA. Cash flow. Operating cash flow ASSA mencapai lebih dari 1 triliun rupiah, dan free cash flow TTM mencapai sekitar 566 juta rupiah. Ini sangat penting, karena cash flow adalah bukti nyata kualitas laba perusahaan. Banyak perusahaan terlihat untung di laporan laba rugi, tetapi ternyata arus kasnya lemah. ASSA justru menunjukkan cash flow operasional yang kuat. Artinya, laba perusahaan benar-benar menghasilkan uang tunai, dan ini menjadi salah satu poin fundamental terbaik dari ASSA saat ini. Sekarang pertanyaan yang paling sering muncul, apakah ASSA masih menarik untuk investasi? Kalau kita lihat valuasinya, jawabannya cukup menarik. Per ASSA saat ini hanya 7 kali, PBV sekitar 1,27 kali, dan earnings yield mencapai lebih dari 14%. Secara valuasi, ASSA masih tergolong murah. Bahkan untuk perusahaan yang masih profitable dan tetap bertumbuh, per di bawah 10 kali biasanya sudah dianggap undervalue. Kemungkinan market masih memberi diskon karena investor khawatir terhadap utang dan kondisi ekonomi. Namun justru disitulah biasanya peluang value investing muncul. Selain itu, ASSA juga cukup menarik untuk investor dividen. Dividen yieldnya sekitar 6% lebih. Ini termasuk tinggi di pasar Indonesia. Apalagi perusahaan masih terus menghasilkan laba dan cash flow positif. Jadi ASSA bisa menjadi kombinasi menarik antara saham value, saham dividen, dan saham bisnis nyata dengan cash flow yang nyata. Dan kalau pertumbuhan laba ke depan kembali meningkat, bukan tidak mungkin valuasi ASSA bisa mengalami re-rating dari market. Tetapi tentu saja, tetap ada resiko yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah resiko utang, karena bisnis ASSA memang padat modal. Kalau suku bunga naik atau ekonomi melambat, beban bunga bisa menekan profitabilitas. Yang kedua, bisnis logistik sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi nasional. Dan yang ketiga, persaingan di sektor logistik dan kendaraan bekas juga semakin ketat. Jadi investor tetap harus memperhatikan perkembangan bisnisnya ke depan. Kalau disimpulkan secara keseluruhan, ASSA saat ini terlihat sebagai saham dengan fundamental yang cukup kuat. Bisnisnya terdiversifikasi, cash flow sehat, valuasi masih murah, dan dividen yield-nya juga menarik. Namun di sisi lain, utang perusahaan memang masih cukup tinggi sehingga perlu terus dipantau. Menurut saya, ASSA lebih cocok dikategorikan sebagai value stock dengan potensi growth jangka menengah. Bukan saham hype, bukan saham gorengan, tetapi saham bisnis nyata dengan cash flow yang nyata. Dan kalau pertumbuhan laba ke depan kembali meningkat, bukan tidak mungkin valuasi ASSA bisa mengalami re-rating dari market. Sekarang kita masuk ke analisa teknikal saham ASSA. Berdasarkan pergerakan harga terbaru sampai penutupan tanggal 11 Mei 2026. Pertanyaan pentingnya sekarang, apakah saham ASSA mulai menarik secara teknikal? Apakah sudah ada tanda-tanda reversal? Atau justru masih berisiko melanjutkan penurunan? Mari kita bahas secara perlahan. Kalau kita melihat pergerakan harga dalam jangka menengah, ASSA sebenarnya masih berada dalam fase konsolidasi setelah mengalami koreksi cukup besar dari area puncaknya. Harga saham ASSA sebelumnya sempat berada di area sekitar 1.300 lebih, namun kemudian mengalami tekanan turun cukup dalam. Secara year to date, harga bahkan masih terkoreksi lebih dari 30%. Tetapi menariknya,
Tekanan jual mulai terlihat melemah saat harga mendekati area bawah sekitar 670 sampai 700. Di area ini mulai muncul tanda-tanda adanya demand dan akumulasi. Dan dalam analisa teknikal, fase seperti ini sering menjadi awal pembentukan base atau fondasi sebelum saham mencoba melakukan reversal. Kalau kita perhatikan struktur pergerakan harga beberapa bulan terakhir, ada beberapa perubahan yang cukup menarik. Penurunan harga mulai melandai, volatilitas mulai mengecil, dan volume panic selling juga mulai berkurang. Ini biasanya menandakan bahwa tekanan bearish mulai melemah. Walaupun memang ASSA saat ini belum bisa disebut bullish sepenuhnya, karena saham masih berada dalam fase konsolidasi menengah. Nah, sekarang kita masuk ke area teknikal penting. Untuk support utama, ada beberapa level yang perlu diperhatikan, di area 670, 700, dan 740. Sedangkan resisten penting berada di sekitar 820, 900, dan area psikologis 1000. Selama harga masih mampu bertahan di atas area 700, potensi pembentukan tren reversal masih cukup terbuka. Tetapi kalau support 670 ditembus, maka resiko penurunan lanjutan tetap perlu diwaspadai. Sekarang kita lihat dari sisi moving average. MA20 mulai melandai, MA50 juga mulai mendatar, dan harga mulai mencoba bergerak di atas MA20. Ini memberi sinyal bahwa tekanan bearish besar mulai berkurang. Namun, untuk benar-benar mengonfirmasi perubahan tren menjadi bullish, harga masih perlu menembus MA50 dan MA100. Jadi, kondisi saat ini lebih cocok disebut sebagai fase recovery awal. Belum full bullish, tetapi mulai ada tanda perbaikan. Lalu, bagaimana dengan indikator momentum? Dari sisi RSI, indikator mulai bergerak naik dari area oversold. Ini menunjukkan tekanan jual mulai melemah dan buyer perlahan mulai masuk. Yang menarik, RSI juga belum berada di area overbought. Artinya ruang kenaikan masih cukup terbuka jika volume transaksi mendukung. Kemudian dari sisi MACD, mulai terlihat tanda-tanda golden cross kecil. Histogram negatif juga mulai mengecil. Dalam analisa teknikal, ini sering menjadi sinyal awal perubahan momentum dari bearish menuju netral atau bullish awal. Walaupun memang konfirmasi tetap harus didukung oleh breakout harga dan volume. Nah, sekarang kita bahas bagian yang sangat penting, volume transaksi. Karena volume adalah bahan bakar utama pergerakan harga. Beberapa kali terlihat muncul volume akumulasi saat harga berada di area bawah. Ini bisa menjadi tanda adanya bargain hunting, akumulasi investor atau positioning jangka menengah hingga panjang. Tetapi sampai saat ini, volume breakout besar masih belum muncul. Artinya, market masih menunggu katalis baru untuk menggerakkan harga lebih tinggi. Untuk trader maupun investor teknikal, area menarik saat ini biasanya berada di kisaran 700 sampai 760. Sedangkan area konfirmasi bullish penting ada di breakout 820 dan terutama breakout 900. Kalau nantinya ASSA mampu breakout area 900 dengan volume besar, maka peluang menuju area psikologis 1000 bisa terbuka. Dan kalau momentum terus berlanjut, bukan tidak mungkin tren reversal menengah mulai terbentuk. Tetapi tentu saja, risk management tetap wajib diperhatikan, karena ASSA masih berada dalam fase recovery. Area penting untuk menjaga resiko ada di bawah support 670. Kalau support besar itu jebol, maka struktur recovery bisa gagal dan saham berpotensi melanjutkan downtrend. Yang menarik dari ASSA saat ini adalah fundamental dan teknikal mulai terlihat saling mendukung. Secara fundamental, valuasi ASSA tergolong murah, cash flow masih kuat dan perusahaan masih profitable. Dividen yield yang tinggi juga menjadi daya tarik tambahan, terutama untuk investor jangka menengah dan panjang. Namun, di sisi lain, kita juga tidak boleh mengabaikan resiko yang ada. Hutang perusahaan masih cukup besar, dan bisnis transportasi dan logistik sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi dan suku bunga. Karena itu, monitoring terhadap cash flow dan perkembangan bisnis ke depan tetap sangat penting. Sementara dari sisi teknikal, harga saham ASSA saat ini mulai menunjukkan tanda-tanda stabilisasi setelah mengalami koreksi cukup dalam. Tekanan jual mulai melemah, momentum mulai membaik dan perlahan muncul indikasi pembentukan base. Tetapi, konfirmasi bullish besar memang masih belum sepenuhnya terjadi, karena market masih menunggu breakout penting di area resisten utama.
Jadi, secara keseluruhan, ASSA saat ini bisa dikatakan berada dalam fase yang cukup menarik. Fundamental mulai undervalue dan teknikal mulai mencoba recovery. Kondisi seperti ini biasanya mulai masuk radar investor value investing maupun swing trader menengah. Tetapi, tetap, risk management dan disiplin tetap menjadi hal yang paling penting. Karena di market saham, bukan hanya soal mencari peluang keuntungan, tetapi juga soal menjaga resiko. Oke teman-teman, kalau kalian suka analisa gabungan fundamental dan teknikal seperti ini, jangan lupa bantu support channel Saham Cuan dengan cara like, komen, subscribe, agar channel ini bisa terus berkembang dan terus menghadirkan analisa saham yang objektif, mendalam, dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya di channel Saham Cuan.